Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi kewarganegaraan. Apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan? Kewarganegaraan ialah keanggotaan seseorang dalam aturan satuan politik tertentu, secara khusus ialah negara, yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan memiliki keanggotaan yang sedemikian ialah disebut warga negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan ialah citizenship. Warga suatu kota ataupun kabupaten ialah disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, dikarenakan keduanya juga merupakan satuan politik. Dan di sini ada berdasarkan pada pasal 26 Undang-Undang Dasar. Dinyatakan sebagai warga negara ialah satu, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan yang kedua, seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena ada beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, dan juga turut ayah dan atau ibu. Nomor 3, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Adapun bukti menjadi warga negara yaitu akta kelahiran, surat bukti kewarganegaraan, kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing, surat bukti kewarganegaraan, petikan keputusan presiden karena permohonan atau pewarganegaraan, dan juga surat bukti kewarganegaraan, surat edaran Menteri Kehakiman karena pernyataan. Dan di sini ada sedangkan pewarganegaraan di sini dibedakan menjadi dua, pewarganegaraan aktif dan pewarganegaraan pasif. Pewarganegaraan aktif merupakan seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Pewarganegaraan pasif merupakan seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi atau menolak pewarganegaraan. Jadi dia di sini berhak untuk memilih mau menetap atau hanya untuk sementara di negara tersebut. Dan di sini ada pengertian kewarganegaraan menurut para ahli. Ada menurut Daryono, Wolhoff, Koswausyk 1957, Graham Murdoch 1994, dan juga Mr. Wiyanto Dwijo Harjono SPD. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, warga negara Indonesia menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA, dan juga anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI, serta anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetap ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dan di sini ada unsur yang menentukan kewarganegaraan. Adapun unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan seorang warga negara yaitu 1. Unsur daerah keturunan atau ius sanguinis. Ius sanguinis berarti kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia. Dan yang kedua ada unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Ius soli ini merupakan daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia terkecuali di Jepang. Jadi Indonesia menganut ius sanguinis dan juga ius soli. Dan yang ketiga ada unsur pewarganegaraan atau naturalisasi, adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif, ada pula yang pasif.
dalam pewarganegaraan aktif tadi, dia bisa menetap di negara tersebut. Begitupun dengan pewarganegaraan yang pasif tadi, dia berhak memilih mau dia menetap ataupun hanya sementara di negara tersebut. Dan di sini ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Dalam bahasa Latin, ius berarti hukum, dalih atau pedoman. Soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan sanguinis yang berarti darah. Dengan demikian, asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Dan asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Dan yang kedua ada asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan, yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera. Jadi, asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan. Jadi, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.